Pemirsa, hingga saat ini baru pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang menyambut antusias aturan yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang. Ormas keagamaan lain seperti Muhammadiyah yang masih belum menentukan sikap. Bahkan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menolak mengambil hak kelola tambang tersebut. Lantas apa urgensi pembolehan ormas untuk mengelola tambang? Apakah ormas keagamaan bisa menggaransi pengelolaan tambang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan? Dan banyak mana manfaat atau mudaratnya? Untuk membahasnya, kami sudah menghubungi sebenarnya tenaga ahli kantor staf presiden mewakili pemerintah yakni Ali Mokhtar Ngabalin. Tetapi hingga Selamat Pagi Indonesia ini ditayangkan, kami belum mendapatkan respon kembali. Tapi kami akan membahasnya bersama dengan Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Pengurus Pusat Muhammadiyah, Muhair Pakana. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhair. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik Pak Muhair. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih Pak Muhair. Mungkin ini saya mau langsung saja bahwa sudah diteken terkait dengan izin atau sudah ada PP-nya bahwa nanti ormas bisa mengelola tambang. Kalau dari Muhammadiyah sendiri, apakah tawaran tersebut sudah didiskusikan atau sudah datang langsung dari pemerintah ke Muhammadiyah? Oh iya, sejak 30 Mei 2024 kemarin ya, hari Kamis, kita beberapa kali sudah melakukan kajian, diskusi secara intensif. Hingga sekarang ini PP Muhammadiyah belum memutuskan. Kami melakukan diskusi memang sangat hangat, pro dan kontra, terutama dari sisi maslahat dan mudaratnya kita memasuki tambang ini. Kami dalam beberapa kali diskusi itu tentu melibatkan beberapa kampus perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada sekitar 7 program studi yang kaitan dengan tambang kita libatkan. Berikut juga beberapa pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Juga kita libatkan para pelaku usaha yang memang sudah dekat dengan kegiatan pertambangan ini. Kemudian beberapa majelis kita lakukan kajian dan beberapa praktisi dan ahli-ahli tambang lain. Dan ini kita libatkan kajian stakeholder internal. Hingga sekarang mudah-mudahan ya beberapa hari ke depan itu kita sudah mulai putuskan. Memang dari sisi yang kontra tentu seperti biasa ya, sisi kontra atau sisi mudaratnya, misalnya tentang bagaimana tentang lingkungan ya, lingkungan, keberlanjutan pembangunan, eksploitasi, karena dunia tambang ini dari hulu hilir hingga ke pasar itu penuh dengan mafia, penuh dengan oligarki dan hal-hal yang sifatnya negatif ya, itu yang muncul. Tentu ini jadi pertimbangan bagi PP Muhammadiyah. Tapi dari sisi pro-nya kita mengapresiasi PP ini ya, PP nomor 25 tahun 2024. Karena ini memberi kesempatan kepada ormas keagamaan untuk berpartisipasi. Ini sebuah opportunity. Kalaupun misalnya kami atau PP Muhammadiyah masuk, itu akan melibatkan koperasi. Koperasi terutama di daerah-daerah koperasi Muhammadiyah, terutama di daerah-daerah pertambangan di tingkat lokal. Tentu sinergi dengan badan usaha milik Muhammadiyah. Di Muhammadiyah kita mengenal istilah BUMN. Jadi kalau misalnya terlibat, ini mungkin koperasi kita kedepankan bersama dengan badan usaha milik Muhammadiyah. Dan badan usaha milik Muhammadiyah itu dalam pedoman kita harus mayoritas Muhammadiyah. Mayoritas kepemilikan saham itu harus Muhammadiyah. Jadi mungkin akan sinergi antara koperasi dengan badan usaha kita. Baik, Pak Muhair, sebelum kita lebih detail lagi, kalau misalnya pertanyaan sederhananya begini, ketika misalnya tawarannya sudah datang begitu dari pemerintah, sudah didiskusikan langsung,
tentu harus dipikirkan soal kapasitas dan juga ketertarikan dari Muhammadiyah itu sendiri. Ada kapasitas, ada interest. Tapi sebenarnya Muhammadiyah itu cenderung interest atau tidak ketika tawaran itu datang ke Muhammadiyah? Kalau soal kapasitas, insya Allah kita ada. Pertama kan ada pelaku ya. Kemudian selama ini kita sudah memiliki pengalaman, catatan sejarah. Muhammadiyah itu kan didirikan para entrepreneur atau para saudagar. Saya kira soal kapasitas insya Allah tidak usah diragukan kalau soal itu ya, karena kita punya tradisi dunia saudagar, dunia pengusaha. Memang kalau terlibat secara langsung selama ini baru personal ya, secara institusi memang belum. Personal beberapa kader-kader kita sudah masuk ke ranah dunia tambang. Dan kalau soal interest, kita interest, tetapi kan tidak bisa mengatakan iya dan tidak, karena di sisi lain kita juga akan mengkaji dari sisi hukum, kemudian dari sisi dampak-dampak lingkungan. Tapi bagaimanapun kita interest itu adalah karena kita melihat dunia tambang ya ini sudah centang perenang, dan tanggung jawab ormas keagamaan untuk ikut terlibat untuk memulihkan hal itu. Ormas keagamaan tidak sekedar melakukan dakwah bil lisan, tetapi ini bagian dari dakwah bil hal, dakwah muamalah. Dakwah muamalah harus terlibat langsung. Muhammadiyah tidak ingin semata berkoar-koar di luar, ya, tetapi kita ingin terlibat langsung melakukan pemulihan dan ingin terlibat bahwa keadaan dunia pertambangan ini semakin centang perenang. Jadi itu interest kita. Tetapi tetap mempertimbangkan kawan-kawan di internal PP Muhammadiyah itu yang sifatnya yang kontra. Jadi sekali lagi PP Muhammadiyah belum menentukan sikap, dan suara bulat itu harus ada di tingkat PP, bukan di majelis atau di lembaga. Baik, artinya secara kapasitas sudah dianggap mumpuni, kemudian kalau ditanya interest sudah konfirmasi sebenarnya tertarik begitu. Cuman permasalahan saat ini masih ditimang begitu ya, mudarat dan juga manfaatnya. Tapi Pak Muhair, berbicara soal kapasitas, saya kerucutkan lagi. Kalau kapasitas berarti harus ditunjang juga dengan SDM profesional untuk di sektor pertambangan ini. Muhammadiyah sendiri bagaimana kemudian nantinya bisa menyediakan SDM profesional untuk sektor ini kalau misalnya nanti tawaran ini diambil atau diterima? Kalau di sisi profesional ya, kita nomor satu di sisi riset ya, di sisi studi kita memiliki katakanlah segudang ahli di bidang pertambangan. Kampus-kampus Muhammadiyah kan cukup banyak yang saya sebut tadi, program studi di bidang pertambangan ada 7 program studi di bidang pertambangan ini melakukan tetapi ini dari sisi riset. Kemudian dari sisi kapasitas profesional yang akan menekuni cukup banyak, karena kita memiliki kadinnya Muhammadiyah yang disebut dengan jaringan saudagar Muhammadiyah, dan itu mereka terlibat. Tentu yang disebut kadinnya Muhammadiyah atau JSM, jaringan saudagar Muhammadiyah, ini menyampaikan kritik ke kita, ini sebuah opportunity. Kalau Muhammadiyah ingin berpartisipasi, ini kesempatan untuk terlibat, karena dunia pertambangan itu sudah dianggap negatif. Maka Muhammadiyah bisa nggak melakukan pemulihan yang ada ini. Dan kita berharap kapasitas profesional kita yang akan terlibat di koperasi maupun di badan usaha milik Muhammadiyah itu kita harapkan ya. Dan kita tidak sekedar mengatakan akan ikut, kalau misalnya kita mengatakan ikut ya nantinya, tetapi kita harus melakukan katakanlah screening, seleksi, evaluasi tentang rekam jejak kawan-kawan yang ada di kadinnya Muhammadiyah. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak Muhair tadi sempat menyinggung soal kesempatan. Nah ini jadi saya teringat statement dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Ini saya mengutip ya Pak Muhair, yang dirinya mengatakan, saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk tegas ini menolak tawaran Menteri Bahlil atau Presiden Joko Widodo karena pemberian itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Tanggapan Anda?
Ya, boleh-boleh saja ya. Jangankan yang terlibat secara langsung di Muhammadiyah, di tingkat PP saja masih banyak saran jangan terlibat. Sekali lagi ya, kita tunggu keputusan PP Muhammadiyah mungkin dalam satu pekan ini itu akan ada memberikan solusi. Dan yang kita herankan di tingkat PP kok ketika ormas keagamaan ini masuk dunia tambang kayak pejoratif ya, kayak kita dihina gitu lah, kok nggak bisa. Padahal Muhammadiyah memiliki pengalaman yang luar biasa untuk di dunia usaha ini. Sekali lagi ya, pendapat-pendapat tokoh-tokoh Muhammadiyah kita apresiasi itu sebagai masukan, tetapi keputusan tetap ada di tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita tunggu saja. Mhm. Pak Muhair, terakhir, kalau kita melihat kan gerakan yang selalu dikedepankan oleh Muhammadiyah, ini mulai dari pendidikan, kemudian ada filantropi yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Tapi kemudian kalau misalnya ormas agama memiliki kesempatan untuk aktif di praktik tambang, artinya sudah masuk ke ranah bisnis, apakah kemudian ini bisa berjalan beriringan? Saya kira bisa Mas ya. Kita kan tidak Muhammadiyah langsung yang terlibat melakukan bisnis. Mitigasi risikonya adalah mengedepankan sesuai PP nomor 25 itu kan badan usaha. Badan usaha itu kan punya entitas, punya badan hukum sendiri, ya. Badan hukum itu selain misalnya korporasi kan juga koperasi. Kenapa koperasi kita kedepankan? Ini kan supaya terjadi kolektivisme, kolegialisme, sehingga banyak yang mengontrol kerjasama dengan dengan PT-PT kita. Nah, segala tanggung jawab nanti itu berada dalam entitas badan usaha tersebut yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah secara tidak langsung akan tetap melakukan evaluasi, mengontrol. Saya kira tidak akan terjadi konflik of interest ya. Insya Allah Muhammadiyah tetap akan kritis terhadap dunia tambang ini. Bahkan kalau misalnya badan usaha kita atau koperasi kita yang maju melakukan bisnis di dunia tambang ini menyalahi, kita akan kita kalah recall gitulah, kita panggil ini. Jadi saya kira masih penuh pertimbangan ya, Mas, masih penuh pertimbangan masalah dan mudaratnya. Tapi sekali lagi saya sudah sering kali sampaikan, insya Allah dalam pekan ini mungkin ya satu pekan ke depan sudah ada keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah kita iya dan atau tidak. Oke. Baik, sudah ada interest, juga mengklaim sudah punya kapasitas, tinggal ditunggu saja pertimbangan-pertimbangannya nanti dan akan diputuskan di minggu ini. Terima kasih Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Pengurus Pusat Muhammadiyah, Mukhair Pakana telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.